Dan luar biasa. Kalau kita melihat deklarasi, ya deklarasi 22 negara, deklarasi New York kemarin ya. Indonesia termasuk, saudara, tanda tangan. Kacau sekali nih Indonesia ini ya. Akhirnya ikut mengkondem Hamas. Akhirnya, saudara ya, ya at last. Kalau Arab sudah lama, Arab itu sudah lama mengkondem Hamas, saudara ya. Makanya dia tidak mau. Dari dulu negara-negara Arab yang lain selain Qatar, Iran, Hezbollah, dan Houthi, Afghanistan, mereka semua kondem Hamas. Tapi kalau Arab apa nggak mau kondem ya, Arab Saudi, Yordania, oh udah lama dia nggak mau sama Hamas, saudara. Dia sudah tahu. Dan kalau anda lihat betapa tingginya pagar yang di Gaza itu ya, pagarnya Mesir itu menunjukkan bahwa Mesir nggak mau terima Hamas. Eropa, shalom semua yang ada di seluruh dunia. Luar biasa berita kita hari ini begitu heboh ya. Setelah perjuangan yang luar biasa dari masa ke masa, akhirnya Hasto dan Tommy Lembong dibebaskan ya, saudara ya. Oh sebentar ya, ini jelek, sebentar ya. Bentar. Oke. Nah, ya, ada banyak sekali berita-berita yang menarik ya pada petang hari ini yang ada di Indonesia, yang siang di Amerika dan sore di Eropa. Ada banyak sekali hal-hal yang menarik. Ya, mulai dari Prabowo memberikan amnesti abolusi kepada Hasto dan Lembong, dan yang unik, saudara ya, apa namanya, saudara ya. Saya kalau ngomong nanti dipikir mengada-ngada ya, saudara ya. si Hasto ini kan agamanya Kristen, saudara ya. Dia kan seorang Kristen, ya. Dan dia juga apa namanya, ya kalau saya lihat nampaknya mereka berdua memang orang yang nggak macem-macem ya, bukan orang-orang yang macem-macem. Jadi lihat dari teman-temannya ya Ibu Koni yang seperti gitu ya, orang-orang yang juga nggak aneh-aneh juga ya. Dan keduanya memang benar-benar ya saya dengar dari teman-teman saya, orangnya lurus-lurus saja. Ya hanya kalau orang terlibat dalam politik, ya begitulah. Bandingkan dengan Ahok, sama-sama Kristen ya. Kenapa Ahok bisa bablas di penjara, sementara Tommy Lembong sama Hasto bisa lolos? Karena si Ahok itu sudah ada masalah dengan istrinya, dengan Puput. Ya, saudara, Anda terlibat dalam hal apapun ya, kalau Anda masuk dalam hal yang perkara-perkara berat, ya hindari perzinahan, saudara ya. Hindari perzinahan, hindari perselingkuhan. Kalau kamu bebas dari perzinahan, perselingkuhan, kamu takut Tuhan. Seberat apapun masalah pidana yang menghadap kamu, biasanya koyak lolos, saudara ya. Biasanya koyak lolos. Coba dengarkan deh, ya. Itulah si Ahok nggak lolos karena dia udah nggak lurus dia sama si Puput. Ya kan, dia tinggalin istrinya, makanya nggak lolos. Saya udah bilang sama istri saya nggak lolos ini. Itu kasus-kasus ini nggak bakal lolos. Kasih susu tambahin, tolong. Tapi kalau kasus sama Lembong, saya dari kemarin saya mencari tahu ya, bisa lolos ya. Padahal nggak, udah kena KPK nggak mungkin lolos, saudara. Aduh, jarang kena KPK lolos, itu kecil kemungkinannya. Harus kenceng. Tapi ini Lembong sama Hasto ini ya kebetulan dua-duanya ya Katolik ya, mereka Katolik. Dan kalau Hasto itu teman-teman spesial yang kenal karena ternyata si Hasto ini
De Brito ya, Jakarta ya, anak-anak De Brito. Jadi saya lihat juga orangnya juga lurus-lurus juga. Saya rasa memang dia bisa lolos ya saudara ya. Jadi kalau Anda lagi menghadapi masalah-masalah yang berat, Anda yakin ya semuanya, kalau politik kan susah, so. Siapa menyalahkan siapa. Kayak Harto kan bukan karena dia nyuap ya kan, tapi kan artinya bukan karena ketamakan dia, tapi memang di situ itulah politik, korban politik. Dan Lembong kan juga sama, harusnya Lembong. Akhirnya kan Jokowinya juga mengakui ternyata yang membuat policy impor gula adalah Jokowi, Lembong hanya tanda tangan saja. Tapi kan kena masalah setelah Jokowinya lepas. Akhirnya lepas semua ya, Hasto sama ini. Tapi konsekuensinya apa saudara? Bayarannya Megawati harus dukung Prabowo, ya mau tidak mau. Nah sebenarnya untungnya bagi Prabowo dalam masa-masa ini ya saudara ya, mengapa sampai Prabowo berani ngelepasin Lembong sama Hasto? Ini kan dua kekuatan yang berbeda, yang satu dari grupnya Anies, satu dari grupnya Mega, sehingga Prabowo musuhnya jadi berkurang. Ya, dengan berkurang di dalam masa-masa krisis seperti ini, maka tidak akan menjadi terlalu bahaya. Sebab kalau sampai lagi masa krisis dan mereka ikut teriak, makin bahaya, saudara. Sekarang masalah yang dihadapi oleh Prabowo ini adalah tinggal dari grup Islam. Tapi kalau dari grup nasionalis yang lain, grup politik yang lain sudah tidak terlalu masalah. Dengan SBY jelas, ya Hopeng ya, sekarang sudah Hopeng, padahal dulu musuhan. Prabowo ini orang hebat menurut saya, saudara ya. Dia termasuk orang hebat yang berani merendahkan diri ya kepada musuh-musuhnya. Ya, untuk berdamai. Ini hebat, ini terus hebat. Entah sekejam apapun dia, tapi dia berani, ya. Dia mau merendahkan diri datang kepada musuh-musuhnya ya. Dan mau bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Saya kira ini satu hal yang patut ditiru oleh anak bangsa Indonesia ya, oleh kalian orang-orang Indonesia. Nah, yang memang menjadi masalah ya, ada apa? Kenapa tiba-tiba Indonesia ikut di dalam pengakuan, ya, pengutukan bahwa Hamas ini memang kurang ajar, memang kejam. Padahal tadi semua berita-berita tadi kan Indonesia mengutuki Israel, belain Hamas ya. Kan idenya, dalangnya 7 Oktober ini kan Haniyeh, Sinwar, ya kan, Khalid Masyal. Wah, dibelain habis-habisan. Bukan Palestina loh, Hamas loh. Ya, ini ceritanya Hamas loh, bukan Palestina. Tiba-tiba Indonesia ngutukin Hamas ya kemarin ya, bersama dengan 22 negara lainnya. Tiba-tiba saja. Dan yang menarik lagi, kemudian tadi ya, Tommy Lembong dilepas, Hasto dilepas. Nah, ini Anda harusnya melihat suatu red line-nya di sana. Artinya apa? Artinya sudah parah sekali ini Indonesia. Tujuan yang lepas Tommy Lembong dan Hasto, dan ini belum pernah terjadi di dalam skandal korupsi Indonesia KPK. Ya, seingat saya, maaf kalau saya salah ya, tolong dikoreksi. Tetapi seingat saya belum pernah terjadi amnesti abolisi. Ya, ini orang sudah ditangkap KPK, sudah dipenjara, bukan cuma tersangka ya, bukan cuma saksi tapi sudah sidang di penjara. Sudah berjalan sini dan kemudian mendapat amnesti dan abolusi. Buat saya ini, wah sesuatu banget ini saudara ya. Positif dong, positif ya. Tetapi ini pertanda bahwa sudah parah sekali kondisi Indonesia. Sampai Prabowo harus melakukan itu supaya jangan geger. Sudah. Kita ini lagi ngeri kalau kondisi negara kita. Jangan bertengkar ya, udah ada dilepas saja. Toh ini semua nggak ada yang dirugikan. Ini kan cuma KTBLC saja, nggak ada yang dirugikan. Udah dilepas saja semuanya. Ya, saya kira si Nadiem pun akan dilepas, saudara ya, nggak akan dikejar lagi. Cuman bersamaan itu apa, saudara? Kemarin beberapa minggu lalu kita lagi cerita ya, kalau tanah dianggurin 2 tahun diambil sama negara. Ini ada tambahan, ternyata rumah warisan pun kalau dianggurin jadi milik negara loh saudara. Sudah saya ngomong ya kemarin dengan beberapa orang, hati-hati. Oh tapi ada rumahnya, aduh kamu jangan tidak percaya saya. Peraturannya itu tadinya tanah, tapi nanti yang diembed tuh sama rumahnya. Percaya saya, kamu itu udah hukumnya Indonesia. Saya dulu mafia tanah saudara ya.
Percaya saja, gitu-gitu tuh nanti di-embed kemana-mana. Terus beberapa waktu yang lalu kita bikin bikin video ya, saya lagi setir mobil. Inilah 5 hal yang harus kamu lakukan ketika Indonesia bubar, ya. Termasuk kosongkan rekeningmu yang rupiah apa. Hari ini ras saudara ya, ras ya, ras. Bang ini sekarang mulai ras, ya, orang-orang mulai narik dan nggak bisa narik saudara. Karena sama PPATK dibekukan. Ada berapa puluh juta rekening ya, dibekukan sama PPATK. Mampus loh. Semua yang kita bilang di sini terjadi semua, saudara. Semua yang kita bicarakan di sini semua terjadi semua. Ya. Dan yang luar biasa, apa artinya? Nah, harusnya kan begitu, saudara. Apa artinya? Analisa yang tepat ya dari seorang saintis seperti saya, Om Bung Toba. Ini kan saintis, praktisi seperti Pak Andi, Pak Teddy, Pak SK. Ini kan praktisi saudara mereka. Kalau saya Om Bung Toba, kami ini saintis. Ya, itulah suara kenabian saudara. Suara kenabian itu adalah hasil analisa yang akurat. Mengapa analisa di sini bisa tepat terus, analisa yang di TV One salah terus, saudara? Karena simpel sekali. Yang di sini kita realistis, yang di sana nyocok-nyocokin sama Islam. Makanya ya salah terus. Kalau Arkun aja ngawur semua, lah kamu mau cocok-cocokin sama Islam. Kalau analisa yang di sini, ya kita nggak mau cocok-cocokan. Ya kita ngomong yang akurat, yang realita. Informasinya A1 diolah ya keluarnya A1. Lah kalau yang di TV One, Metro TV dan lain-lainnya itu masuknya sampah ya keluarnya sampah. Ya, gigolo. Gigolo. Garbage in, garbage out. Masuk sampah ya keluar sampah. Iya kan? Gigolo, ya dasar gigolo, ya kan? Garbage in, garbage out loh, ya kan? Gigolo semua di sana, semua lonte lanang, gigolo. Kalau yang di sini, infonya A1, diolah, dibicarakan sambil minum tuak, biar sambil minum tuak, sambil mabuk aja, infonya A1, inputnya A1, ya outputnya A1, ya. Beda dengan yang di detik di Metro TV One ya garbage in garbage out saudara ya gigolo. Dan luar biasa kalau kita melihat deklarasi 22 negara, deklarasi New York kemarin ya, Indonesia termasuk saudara tanda tangan. Kacau sekali nih Indonesia ini ya. Akhirnya ikut mengkondem Hamas. Akhirnya saudara ya. Ya at last. Kalau Arab sudah lama. Arab itu sudah lama mengkondem Hamas saudara ya. Makanya dia tidak mau. Dari dulu negara-negara Arab yang lain selain Qatar, Iran, Hezbollah, dan Houthi, Afghanistan, mereka semua kondem Hamas. Tapi kalau Arab nggak mau ya Arab Saudi, Yordania, udah lama dia nggak mau sama Hamas saudara. Dia sudah tahu. Dan kalau Anda lihat betapa tingginya pagar yang di Gaza itu ya, pagarnya Mesir itu menunjukkan bahwa Mesir nggak mau terima Hamas. Yordania tidak mau terima, tidak ada yang mau terima. Mereka sudah tahu ini orang bangsat semua. Hanya Indonesia aja ada on ini ya. Dan dalam hal ini kita bilang, wah ini Prabowo on juga nih. Tapi yang paling penting saudara ya, sudah mulai mengkondem Hamas. Tinggal masalahnya bagi Prabowo ya, dia kan dilobi kan satu-satu kan. Ditaklukkan tuh PDIP. Sekarang ada instruksi dari PDIP ya, dukung semua program Prabowo. Saya yakin nanti reshuffle kabinet ini kan banyak yang mau di reshuffle. Pasti nanti ada menteri-menteri PDIP masih banyak yang masuk nanti saudara. Ya, kalian harus mendukung. Lah kalau mendukung ya harus ada bayarannya reshuffle kabinet. Saya yakin pasti PDIP nanti masuk ke kabinet, padahal ini kan oposisi kan maunya kan. Saya yakin pasti masuk semua.
ya bayarannya ya harus dukung. Karena dengan dilepasnya Tommy Lembong, maka grupnya sana kan nggak ada yang ke bawah-bawah, nggak ada yang ke Samber. Dilepasnya Hasto, maka grupnya sana nggak ada yang ke bawah lagi, udah selesai. Win-win semua, everybody happy. Ya kan? Tinggal tinggal grup Islam, tapi grup Islam udah disumpel sama Prabowo ya. Ya ormas-ormas Islam itu dikasih tanah-tanah nganggur itu kan. Kacau sekali nih. Ya, tinggal ya kita belum tahu ya. Lalu tiba-tiba ya yang kita harapkan ya kita terus doakan ya supaya segera membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Percaya saya, nggak ada cara lain. Tahun depan paling lambat. Kalau tahun depan belum buka, udah nggak usah mikir lagi, bubar. Mendingan cepet-cepet kabur dari Indonesia. Selesai, kamu cepet-cepet kirim. Ya sesuai dengan nasihat saya kemarin. Anda siap-siapkan semua rekening-rekening itu pasti nanti akan ras, saudara. Ya, simpan dalam emas sudah. Karena kacau, dolar juga lagi kacau nih dolar ya. Jadi simpan dalam rupa emas sudah aman. Emasnya juga belinya jangan emas-emas yang beli yang aneh-aneh, beli di tempat yang resmi yang benar. Nah, di tempat yang resmi yang benar yang ada suratnya. Kalau enggak nanti kamu ditipu nanti. Nggak usah ngejar murah. Pokoknya beli udah jadi selesai. Jangan ngejar murah, jangan kikrik sudah. Nanti malah kejeblos kamu nanti. Ya, mau cerita apa lagi? Oke, kita lanjutkan ya dengan tim kita semuanya ya. Mulai dari Om Bung Toba dulu ya. Profesor Dr. Om Bung Toba, silakan.